Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adelia, NPM 2103011075. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Bani Umayyah atau bahasa Arab Bani Umayyah, Banu Umayyah, dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya atau beribu kota di Damaskus. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pemikiran khalifah-khalifah di bidang ekonomi pada masa Bani Umayyah. A. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pada masa pemerintahannya, beliau mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak uang, dan mengembangkan jabatan adi atau hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, beliau juga menerapkan kebijakan pemberian gaji setiap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi. B. Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan beliau. Abdul al-Malik mengubah Bizantinum dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab serta tetap menyantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi. Pembuatan mata uang pada masa itu didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Mata uang juga berfungsi sebagai sarana pengumuman keabsahan pemerintahan pada waktu itu yang namanya terpatri pada mata uang tersebut. Mata uang yang dibuat di dunia Islam waktu itu disebut sikkah. Menurut Ibnu Khaldun, kosakata sikkah selain dikenakan terhadap mata uang, juga dikenakan terhadap gedung tempat pembuatan mata uang. Karenanya, gedung tersebut juga disebut Dar as-Sikkah, Darul as-Sikkah terbesar di berbagai pelosok wilayah Islam pada waktu itu, sehingga Darul as-Sikkah dikenal sampai di luar kawasan Islam. Di dunia Islam mengenal dua jenis mata uang utama, yaitu mata uang dinar emas, diambil dari kata dinarius, dan dirham perak, yaitu berasal dari kosakata Yunani drachmos. Selain kedua jenis tersebut, terdapat mata uang pecahan atau disebut maksur seperti qitha dan mithqal. Pada 4 Hijrah, dunia Islam mengalami krisis mata uang emas dan perak. Maka dibuatlah dari tembaga atau campuran tembaga dengan perak yang disebut dengan fulus atau diambil dari bahasa Latin follis. Itu mata uang tembaga tipis. Mata uang tersebut juga disebut al-karetis karena mirip dengan lembaran. Setelah muncul mata uang fulus, mata uang mulai dihitung. Setelah banyak mata uang bercap khalifah, muncullah kelompok orang-orang memberikan jasa dalam mempermudah transaksi keuangan
dan penukaran mata uang atau asyairifah. Di samping itu, muncul istilah keuangan yang menunjukkan bahwa tempat penukaran berubah fungsinya menjadi bank. Istilah tersebut antara lain sabtajah, syak, qad, mawalah. Selain itu, Khalifah Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat. Hal ini mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Dengan cara ini, mereka terbebas dari pembayaran pajak. Setelah itu, mereka meninggalkan tanah pertaniannya guna mencari nafkah di kota-kota besar sebagai tentara. Kenyataan ini menimbulkan masalah besar bagi perekonomian negara, karena pada satu sisi, perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Pada sisi lain, bertambahnya militer Islam dari kelompok Mawali memerlukan dana subsidi yang semakin besar. Untuk mengatasi permasalahan itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengembalikan beberapa militer Islam kepada profesinya semula, yakni sebagai petani, dan menetapkan kepadanya untuk membayar sejumlah pajak sebagaimana kewajiban mereka sebelum mereka masuk Islam, yakni sebesar beban keraj dan ijhyah. Khalifah Abdul al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abd al-Malik diikuti oleh putranya Al-Walid Abd al-Malik atau 705-715, seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personil yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik dan gedung-gedung. C. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Selama masa pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarga yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat takaran dan timbangan, membasmi pakai dan kerja paksa, dan lain-lain. Berbagai kebijakan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkeseluruhan, hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz juga menetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kebijakan ini dikeluarkan karena ternyata masyarakat Kristen khususnya Bani Najran merasa berat. Beban mereka dirasakan terlalu berat untuk dipikul karena kebanyakan mereka bukan orang-orang kaya. Karena itu, mereka menuntut Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz untuk mengurangi beban pajak tersebut, dan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz menetapkan kebijakan untuk melarang pembelian tanah non-muslim kepada umat Islam. Langkah ini diambil Khalifah karena banyak tanah orang Kristen yang sudah menjadi milik orang Islam. Khalifah Umar ibnu Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, ia mengatakan pada masa pemerintahnya sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang,
pajak penghasilan pertanian atau pajak ini di awal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz ditiadakan. Mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif, setelah stabilitas perekonomian masyarakat membaik, pajak ini ditetapkan dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Akan tetapi kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar ibnu Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Diserahkan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal dan keadaan demikian berkepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.